Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Para bapak saudara sekalian, jamaah Masjid An-Nur PT Astra Component Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga teriring doa semoga hadirin sekalian dalam keadaan sehat wal afiyah. Kalaulah ada yang sedang sakit di antara kita, semoga diberikan kesembuhan dengan segera, dikuatkan lahir dan batin, dan dimudahkan biaya untuk berobatnya. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah. Juga tidak lupa pula nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pengajian Al-Quran yang dilengkapi dengan tafsirnya menggunakan tafsir kitab Jalalain. Masuk ke dalam surah yang ke-102, surah At-Takatsur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun
كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. Ya. Mari kita bahas sedikit daripada tajwidnya. Al-ha, ha, apa hukumnya? Mad asli. Bila mana, ini ada 3. Bila mana satu alif sebelumnya fathah. Contohnya ini, ha yang punya harokat alif atau ha. Alif atau huruf ha yang punya harokat fathah. Ha. Alif di sini fungsinya untuk memanjangkan bacaan. Maka dibaca 2 ketukan, mad asli. Mad artinya memanjangkan. Ada hadis yamuddu yadaihi ilas sama, yamuddu membentangkan, menengadahkan kedua tangannya ke arah langit ketika berdoa. Berarti madda yamuddu itu panjang. Asli artinya pokok. Pokok atau asalnya panjang. Dalam ilmu tajwid itu adalah 2 ketukan. Kenapa disebut 2 ketukan? Karena biar kita tahu berapa ukurannya. Nah, apalagi kita kalau ingat orang tua dulu, tradisi dalam ngajar tegas dan keras, diantaranya pakai rotan, pemukul ya. Dan biasanya untuk mengingatkan kita hitungannya seperti itu. Al-ha, harokat artinya gerakan, ketukan ya, atau satu alif. Yang kedua, waw sukun sebelumnya dhammah. Waw sukun sebelumnya dhammah. Ingat, yang punya harokat bukan wawunya tapi huruf sebelumnya. Contoh yuqinuna, waw sukun sebelumnya dhammah. Sama hukumnya, disebut dengan mad asli. Yang ketiga, ya sukun sebelumnya kasroh. Alladzina, gitu ya. Kok ada yang menyebutkan mad tobi'i? Mad artinya memanjangkan bacaan. Tobi'i maksudnya orang yang punya tabiat karakter yang baik, dia tidak akan melebihi dan mengurangi dari 2 harokat. Cuma ada pantangannya 3. 1, tidak boleh ketemu huruf yang bertasdid. Contoh Al-Fatihah ayat terakhir, ghairil maghdubi alaihim walad do awalnya do itu alif sebelumnya fathah, fathah di huruf do. Bertemu dengan huruf yang bertasdid apa? Lam ya. Dol, bukan mad asli lagi. Yang nanti kalau kita, saya dulu pernah ya ngasih kopian ya, ingat ya. Kalau kita pakai diagram, kanan asli, satu lagi far'i. Kalau bertemu dengan tasdid, itu namanya mad far'i. Far'i itu cabang, bukan asal lagi. Persisnya mad lazim
kilmi, mutsaqal atau mutsaqal kalimi ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdall. 6 dhalli. Itu ya. Nah, itu bukan lagi mad asli. Pantangan kedua, tidak bertemu dengan hamzah. Kalau bertemu dengan hamzah bisa mad jaiz, bisa mad wajib. Ya mad asli, ya dan alif ya mad asli. Bertemu dengan hamzah ayyuha, maka bukan mad asli lagi tapi mad jaiz munfasil ya. Malaikah, mala tergambar ya, mala kayaknya mad asli atau mad bi, tapi bertemu dengan apa? Hamzah. Mala menjadi mad wajib masuknya ke par'i itu cabang, ada 14 atau 15. Nah, satu lagi, yang ketiga, pantangannya apa? Tidak dalam keadaan wakaf atau berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mi ya sukun sebelumnya kasrohnya di huruf mim. Mi matobi bukan kudunya. Matobi atau mad asli. Karena wakaf namanya mad arid lis sukun. Mad panjang, arid artinya baru, lis sukun berhenti. Tapi kalau wasol, bapak-bapak dalam sholat tarawih mau cepet boleh. Wasol berarti boleh. Berarti alhamdulillahirabbil alamin. Mi berarti bukan mad arid lagi, tapi mad asli. Bismillahirrahmanirrahim. Mad asli kalau diwasolkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Tapi kudu sekali nafas. Mau wasol tapi putus-putus, nyolong napas di tengah jalan, tidak benar. Misalnya, walaupun bagus suaranya, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, rahmanirrahim. Makanya kudu belajar. Ntar lagi sekitar 30 harian lagi menuju sekarang tanggal berapa? 28, 29 ya sekarang. 29 Rajab. Sekitar 1 bulan lagi, 30 hari lah lebih kurangnya mungkin ya, menuju Ramadan. Belajar sekarang. Ya, belajar jadi sopir, jadi apa? Jadi imam tarawih. Kalau mau wasol silahkan. Ya, maklum kan kalau di kita tarawih lihat dulu siapa nih imamnya. Gitu ya. Kalau lambat, udahlah ganti gitu ya. Itu kan keumuman di kita. Walaupun juga nggak bagus begitu ya. Ikutin aja imam mau gimana juga. Tapi kalau mau belajar wasol, perhatikan 1 makharijul huruf. Yang kedua sifat huruf, 3 panjang pendek, yang ketiga waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Saya kuat segitu ya segitu. Antara satu lagi apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sunnah amin imam dan makmum bareng. Di situ sunnah. Kalau dari yang lain dalam gerakan kudu imam duluan baru kita. Kalau dalam amin ketika baca surah Fatihah sunnahnya imam dan makmum bareng, biar bareng juga dengan aminnya malaikat. Dan apa keutamanya? Akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Amin Allahumma amin. Nah, gitulah itu mad asli ya, nggak akan beres kalau ngomongin tahsin atau tajwid gitu. Baik, kita tafsirnya. Ini surah At-Takatsur. At-Takatsur ini kalau urutan di mushaf kita maklum bersama urutan keberapa? Ke 102. Tapi berdasarkan urutan turunnya adalah ke-16. Jadi ke-13-nya Al-Asr, ke-14 Al-Adiyat, ke-15 Al-Kautsar, ke-16
At-Takatsur. Kalau urutan pertama apa? Surah Al-Alaq, kedua Al-Qalam, ketiga Al-Muzammil, keempat Al-Muddathir, kelima Al-Fatihah, yang keenam Al-Lahab, ketujuh At-Takwir, kedelapan Al-A'la, kesembilan Al-Lail, kesepuluh Al-Fajr, kesebelas Ad-Duha, kedua-belas Al-Insyirah, ketiga-belas Al-Asr, kelima-belas Al-Kautsar, ke-16 ini At-Takatsur. Makanya tentang At-Takatsur ini ada yang mengatakan makkiyah, golongannya di mana turun sebelum Nabi hijrah dari Makkatul Mukarramah ke Yathrib yang sekarang kita kenal dengan Madinatul Munawwarah. Kalau ini golongan makkiyah berarti khitab atau objek yang dijadikan ayat ini adalah orang-orang kafir Quraisy yang mana sangat mengeluk-elukan dan fokus kepada dunia, harta, tahta, kekayaan lah segala-galanya. Gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah Madaniyah. Madaniyah itu berarti surah yang turun setelah Nabi hijrah ke Yathrib yang kita kenal dengan Madinah Al-Munawwarah gitu. Tapi mayoritas termasuk dalam kitab tafsir ini menyebutkan golongan makkiyah gitu. Mari kita lihat tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. At-Takatsur itu kan artinya bermegah-megahan. Kenapa At-Takatsur diartikan bermegah-megahan? Dari kata katsir. Apa katsir? Katsir artinya banyak. Takatsur berarti berbanyak-banyakan. Apa arti berbanyak-banyakan? Bermegah-megahan, paloba-loba. Karena satu sama lain saling mengunggulkan. Saya punya ini, saya punya itu, saya punya ini. Nah itu At-Takatsur. Karena memang dalam surah Al-Hadid ayat 20 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, i'lamu, ketahuilah oleh kalian, annamal hayatud dunya, bahwasanya kehidupan dunia itu laibun, satu permainan. Ya, permainan. Ya. Terus negatif, oh belum tentu. Di dalam permainan ada rule of the game, berarti kita harus pahami aturan main, aturan kehidupan kita harus pahami. Wazinatun, laibun, kemudian walahun, di mana dunia juga adalah sesuatu yang melalaikan kita. Walahun, wazinatun, perhiasan. Dunia ini penuh keindahan memang, tapi jangan sampai kita terjebak pada keindahan yang semu. Watafakhurun, dan bermegah-megahan bainakum, di antara kalian satu sama lain. Kita lihat saja di kehidupan nyata, orang dengan orang lain, tetangga dengan tetangga yang lain saling berbangga-bangga. Wa takatsurun fil amwal, takatsur, dan berbangga-banggaan, paloba-loba, saling mengagulkan lah, ngagul-ngagulkan, berbanyak-banyakan, fil amwal, dalam hal harta, wal aulad, dan anak. Nah, selanjutnya alhaakumut takatsur. Alhaakum di sini maknanya alha. Tadi ingat dalam surah apa tadi saya bilang Al-Hadid ayat berapa? Ayat 20 ada kata-kata walahun. Ya, lahun. Alha. Itu dari kata lahun. Maka artinya alha itu adalah telah membuat kalian. Alhaakum, kum itu siapa? Kamu sekalian telah melalaikan, telah membuat lalai kum kepada kalian. Syagolakum, syagola, masgul, apa masgul? Sibuk. Ada salawat. Wasgiliyadzalimin bidzalimin. Dan ya Allah, dengan berkat salat itu sibukkanlah orang yang jolim dengan orang yang jolim gitu. Jadi kalau ada orang yang julid atau Jennifer, julid and baper, baca salawat asgil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin
وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma ya Allah salli, sampaikanlah salawat ala sayyidina, kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa asqilidz zalimin, dan sibukkanlah orang-orang zalim, bidz zalimin, dengan orang yang zalim lagi, wa akhrijna, dan keluarkanlah kami min bainihim, dari mereka yang zalim itu, bisalimin, dengan dalam keadaan selamat, wa ala alihi washabihi. Semoga salawat salam juga untuk keluarga beliau, sahabat beliau semuanya. Bagus nggak salam? Bagus. Gitu. Kita mohon kepada Allah dengan berkah salawat dan keagungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali syagolakum alhakum, bimana syagolakum, telah membuat sibuk kepada kalian, anta'atillah, dari ketaatan kepada Allah. Kudunya taat, tapi telah membuat sibuk, telah membuat lalai kalian, sehingga apa? Sehingga lupa dari taat kepada Allah. At-takatsuru, apa yang telah membuat kalian lalai? At-takatsuru, berbanyak-banyakan atau bermegah-megahan. At-tafakhuru, yakni saling membangga-banggakan. Bil amwali, tadi sejalan dengan surah Al-Hadid ayat 20, dengan berbanyak-banyakan harta, wal auladi, anak-anak, warrijali, rijal di sini maksudnya adalah juruladen alias pembantu, saling berbanyak-banyakan, membangga-banggakan. Hatta zurtumul maqabir, hatta sampai zurtum, zaro, secara bahasa zaro itu berkunjung, sehingga kalian berkunjung al maqabiro, ke kuburan-kuburan, maksudnya sampai kalian mati, bi an muttum, dengan bahwasanya kalian mati, fadufintum fiha, lantas menguburkan kalian, artinya orang-orang menguburkan kalian apa? Di dalam fiha, di dalam itu kuburan, makbaroh kan itu ya, makanya fiha, sampai kalian dikubur di dalam tanah. Au udittumul mauta, atau hingga kalian udittumul mauta, menghitung-hitung ya, al mauta takatsuran, menghitung-hitung orang yang mati, takatsuran, hal yang banyak. Kemungkinan pertama dari ayat pertama ini, kamu terlalaikan dari melakukan taat karena berbangga-bangga dan bermegah-megahan, sampai kalian nanti akan datang menemui ajal, kematian. Atau yang kedua, berdasarkan tafsir ini, au adittumul mauta takatsuran, atau sampai kalian menghitung-hitung sudah berapa banyak orang yang mati, begitu. Kalla di sini bermakna rad'un. Kalla, janganlah begitu, saudara. Ya, rad'un ini adalah kalimat hardikan. Apa hardikan itu ya? Cegahan, ulah gitu, jangan begitu ya. Saufa ta'lamuna, kelak kamu akan mengetahui, ta'lamun ilmu, jadi kelak kamu akan mengetahui apa? Akibat dari apa yang kamu kerjakan itu. Nanti kalau tidak di dunia, di akhirat kalian pasti akan mengetahuinya. Thumma, kemudian Allah Ta'ala mengingatkan lagi, kalla, jangan begitu, saufa ta'lamun, kelak nanti kalian akan mengetahui. Kelak di sini ya ada jaraknya, bahwa bisa di dunia, bisa nanti di akhirat. Su'a akibati, akan mengetahui apa sih? Su'a akibati, kalian akan mengetahui su'a, buruk, akibati, akibat tafakhurikum, akibat buruk dari perbuatan kalian itu ketika kalian berbangga-banggaan, indan naz'i, ketika dicabutnya nyawa, ketika kalian itu sakaratul maut, menjelang kematian. Tsumma fil qabri, kemudian di dalam kubur. Artinya ketika dicabut saja pasti akan merasakan akibat buruk tadi. Ulah gitu, jangan begitu. Allah tuh berarti sayang. Jangan begitu, jangan begitu. Nanti tahu loh kalian,
Kalau lalai dari ketaatan hanya untuk kepentingan duniawi yang sesaat, yang melenakkan, menipu daya, jangan begitu, jangan begitu. Ntar kamu akan tahu akibat buruknya, baik ketika nazar, dicabutnya nyawa, maupun ketika apa? Nanti di dalam kubur. Hati-hati. Diingetin dari sekarang, kudunya kita makin tahu, makin ingat. Kala, tuh diingetin lagi. Kala, apa kala itu? Jangan begitu, ulah gitu, jangan begitu. Kala, janganlah begitu. Haqqan, dengan sungguh-sungguh, jangan begitu. Lau ta'lamuna ilmal yaqin, lau jika ta'lamuna kalian mengetahui ilmal yaqin, dengan pengetahuan yang yakin. Kalau kalian tahu dengan seyakin-yakinnya, ilman yakinan, yakni ilmu yang yakin ketat. Kayak begini, Pak. Kita hari ini berkiblat ke Ka'bah, nyebutnya juga apa? Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblah. Baru kiblah, mengarah ke kiblat. Karena kita ini baru apa? Baru istilahnya itu yakin. Yakin, kita Ka'bah ada di sana. Masih sifatnya kiblat, arah. Terus dikasih tahu oleh orang yang pernah ke sana, benar. Terus ada ilmunya bahwa benar di sana itu arah kiblat, arah Ka'bah. Itu namanya ilmul yakin. Nyampe kita ke Ka'bah, di depan Ka'bah, itu namanya hakul yakin, dengan seyakin-yakinnya. Sekarang mungkin kita dikabarkan tentang kuburan, kehidupan setelah mati, tentang siksa di yaumil akhir, nikmat kubur, siksa kubur. Mungkin minimalnya yakin atau ilmul yakin, tapi entar akan mengalami benar-benar hakul yakin. Makanya di sini kita mungkin hari ini baru ilmul yakin, ilmu yang yakin. Akibatat tafakhuri mashtaghaltum, tentang akibat at-tafakhuri, perbuatan apa tadi? Banggaan, mashtaghaltum bihi, yang mana kalian menjadi tersibukkan sebab itu yang kalian banggakan berupa al-amwal wal aulad, harta dan anak. Ingat, semuanya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul? Semuanya titipan, ya. La tarawunnal jahim. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 6 ini? La tarawunna, la sungguh, pasti, niscaya, yakti kalau orang Sunda bilang. Tarawunna, apa ro'a melihat, al jahima, neraka jahannam. Pasti kalian benar-benar akan melihat apa? Neraka jahim. Apa neraka jahim? An-nar, jawabu qasamin. Di sini disebutkan al jahim adalah neraka jahannam. An-nar, api, ya. Nar di sini adalah neraka yang isinya adalah api. Di dalam berbagai keterangan disebutkan bahwa ada macam-macam neraka, ya, macam-macam nama neraka. Di antaranya adalah jahanam, karena begitu jauh kedalaman itu neraka. Ada lawo yang menunjukkan nyala apinya. Ada lagi as-sa'ir, karena apinya memang dinyalakan. Ada lagi sakor, karena panas apinya. Ada lagi al-hatamah atau hutamah, karena neraka api itu menghancurkan dan apa ya, melumat, menyambar siapa saja yang memasuki itu neraka. Al-hawiyah, karena orang yang dilemparkan ke dalam neraka hawiyah itu dalam kondisi jatuh dari atas ke bawah, dalam kondisi kepala di bawah, kaki di atas, pokoknya ngeri. Nah, la tarawunnal jahim. Ini jawabu qasamin. Jawab qasamnya tidak disebutkan. Apa? Mahdhufin, yang dibuang, ya. Wa hudhifa minhu lamul fi'li, dan dibuang lamnya itu. Lamul fi'l wa ainuhu wa ulqiya harakatu ala ra. Jadi la tarawunna, sungguh pasti. Tsumma la tarawunnaha ainal yakin. Ini menjadi penegas, takkidun. Ya, sungguh kalian benar-benar akan melihatnya. Ya, ainal yakin, dengan pengetahuan yang yakin, benar-benar.
Ya. Thumma kemudian latus alunna, kamu sekalian sungguh pasti soal. Apa soal itu? Tanya akan diminta pertanggungjawaban, akan ditanya yauma idzin, pada hari itu kalian akan ditanya yauma idzin ay yauma ru'yatiha, ketika kamu melihat itu. Melihat apa? Neraka anin naimi, tentang kenikmatan mayul tadzubihi fid dunya, yang kalian peroleh waktu di dunia. Apa? Minas sehat, berupa sehat. Waktu di dunia sehat dipakai apa aja, itu akan diminta pertanggung jawabannya. Wal faraghi, tentang nikmat waktu luang dipakai apa aja. Wal amni, dikasih nikmat aman dipakai apa aja. Wal mab'ami, tentang makanan. Wal masyrabi, minuman. Wa ghairu dzalik, dan lain-lainnya. Artinya kita semua pasti akan diminta pertanggung jawaban. Maka dari itu hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, sebagai penutup Nabi pernah bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser kedua telapak seorang hamba pada hari kiamat nanti, hatta yus'al, sehingga ia ditanya an arba'in, tentang 4 perkara. Apa saja? An umurihi, ditanya tentang umurnya. Fima afnahu, dipakai apa itu umurnya, dihabiskan buat apa waktu hidupnya. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'al, ditanya tentang ilmunya. Tentang apa? Tentang apakah ia amalkan itu ilmu. Yang ketiga, kita akan ditanya tentang apa? Wa an malihi, dan akan ditanya tentang hartanya. Harta ini akan ditanya 2 hal. Min ainak tasabahu, dari mana ia memperolehnya, dengan cara halal atau tidak. Yang kedua, wa fima anfaqahu, dan untuk hal apa ia pakai, ia belanjakan. Jadi ingat, harta itu yang halalnya saja akan dihisab, apalagi yang haram akan diadab. Wa an jismihi fima ablah, dan yang keempat akan ditanya tentang jisim, fisiknya, badannya. Fima ablah, di mana usangnya, apa dia sampai sakit begitu, sampai kurus begitu, dipakai apa aja, itu akan ditanya. Karena itu mudah-mudahan kita semua tidak tergiur oleh duniawi ataupun harta. Biasa saja, sebagaimana Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77, tujuan kita tentu akhirat, tujuan kita tentu adalah ridha Allah. Tapi jangan lupakan dunia sebagai fasilitas hidup kita. Jadikan fasilitas dunia ini untuk fasilitas mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kuatkan iman Islam kita, Allah kuatkan lahir dan batin kita, bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, dan sampai waktu nanti Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna min huma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sehilaban. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.